Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak? Sudah. Nah, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Nah, kita mulai berdoanya ya. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum pembelajaran jangan lupa absen di e-learning-nya dulu ya. Sudah kalian buka e-learning-nya? Sudah. Oke, kalau sudah buka kelas tematiknya, kemudian klik absen. Oke, sudah semuanya sudah diklik absennya? Sudah. Sudah. Oke, anak-anak, sekarang itu bulan apa ya sekarang ini? Agustus. Oke, di bulan Agustus ini kita baru saja memperingati Hari Besar Nasional. Adakah yang tahu Hari Nasional apa? Dari Merdeka 17 Agustus. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama ya, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Iya, Bu. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Anak-anak, apakah suara Bu Guru jelas dari situ? Jelas. Oke. Apakah kalian masih ingat dengan tepuk anak soleh yang sewaktu kita biasanya sebelum pembelajaran daring kita kan biasanya tepuk anak soleh ya? Masih ingat enggak itu? Oke, kita sama-sama ya. Coba saya pandu dari sini, nanti yang keras biar semangat. Tepuknya ini ya, kelihatan ya sampai di kamera ya. Coba, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan mempelajari tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang kedua.
tujuan pembelajaran kita hari ini nanti adalah supaya anak-anak yang pertama mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan lengkap dan mampu memberikan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan membuat laporan sifat-sifat bunyi merambat secara lisan dengan lengkap. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mempresentasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf dari teks visual dengan mandiri. Untuk materi hari ini, link sudah saya share di bahan ajar di e-learning. Nah, sekarang kalian bisa klik bahan ajarnya dan perhatikan video tersebut. Kasih waktu 10 menit untuk memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, Indonesia itu kaya akan keberagaman, mulai dari suku bangsa, budaya, dan agama. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Ayo simak penggalan cerita berikut ini. Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Made berasal dari Bali, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Anak-anak, apakah sekarang kalian tahu apa saja contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan? Contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan diantaranya adalah yang pertama, kerjasama atau gotong royong. Yang kedua, pertukaran kesenian daerah. Yang ketiga, mengadakan pawai budaya. Dan yang keempat, mengadakan festival makanan tradisional. Berikut ini akan saya berikan contoh menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Ya, yang pertama yaitu misalkan saling menyayangi, yaitu menyayangi ayah, bunda, adik, dan kakak. Contoh yang kedua adalah bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Berikutnya adalah contoh menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contoh yang pertama adalah kita dalam berteman itu tidak membeda-bedakan teman, baik itu perbedaan agama atau suku. Contoh yang kedua adalah bermain bersama. Berikutnya adalah contoh menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah kerjasama membersihkan lingkungan. Yang kedua yaitu melakukan ronda malam. Nah, sekarang manfaat sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang kedua yaitu pekerjaan menjadi ringan, dan yang ketiga adalah terciptanya hidup rukun.
Oke, nah sekarang sudah 10 menit. Adakah yang ingin kalian tanyakan dari materi tersebut? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, coba dari materi tadi siapa yang bisa menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Indonesia? Adakah yang bisa? Saya, Bu. Ya, Filza. Silakan. Satunya beragam suku dan budaya yang menyatu dalam satu kesatuan yang utuh. Ya, betul. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu. Ya, Alicia. Menyatunya berbagai budaya, bahasa, dan persatuan yang dapat membuat negara menjadi bersatu. Ada lagi permusuhan. Oh ya, betul. Jadi sebagai negara yang beragam, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan. Persatuan dan kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut. Persatuan dan kesatuan itu adalah senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman tersebut. Nah, sekarang adakah yang bisa memberikan contoh-contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Apa? Gotong royong, tolong menolong. Terus apa lagi? Menolong. Menolong. Coba gini aja, angkat tangan aja ya, biar suaranya jelas ya. Sebentar. Ya, coba gini aja ya, gantian angkat tangan, nanti biar jawabannya lebih jelas. Ayo, siapa yang mau angkat tangan, yang memberikan contoh sikap persatuan dan kesatuan? Saya, Bu. Oh ya, Siva. Oke, coba Siva yang keras. Ulangi Bekerja lagi. sama Ya. anggota keluarga, Ya. menolong adik mengerjakan PR, Ya. berbakti pada orang tua. Oh ya, betul. Ada lagi kah yang bisa memberi contoh? Ada yang bisa? Iya, Bu. Siapa? Oh ya, Fahmi, silahkan. Menghargai pendapat teman dan saling menghormati. Oh ya, bagus. Ada lagi? Oh ya, Nawaf. Melestarikan budaya dan menggunakan produk lokal. Oh ya, bagus. Pinter-pinter kalian. Anak-anak 4 itu memang luar biasa ya. Coba anak-anak. Sekarang kita ini untuk mengapresiasi teman-teman kita yang sudah berani memberikan jawaban, kita berikan big applause ya. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan dan dapat bintang dari Bu Guru ya yang sudah berani memberikan jawaban terbaiknya. Oke, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Di antaranya adalah alat musik tradisional. Apakah kalian masih ingat apa saja? Masih, Bu. Iya, apa saja coba sebutkan. Apa? Ayo. Aku. Oh, betul. Kendang. Betul. Terus? Sapi. Betul. Ya, kecapi. Apalagi? Saluan. Oh iya, pinter. Berarti kalian masih ingat tentang materi kita kemarin. Nah, nanti hari ini kita akan belajar bagaimana alat musik tersebut jika dimainkan kok bisa terdengar oleh kita. Nah, untuk materi hari ini, link juga sudah Bu Guru share di bahan ajar. Sekarang kalian klik bahan ajar dan perhatikan video tersebut. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk memahaminya. Ya. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda itu berbeda-beda.
Pada materi sebelumnya, kita juga sudah pernah belajar tentang alat musik tradisional seperti angklung, tifa, kendang. Demikian pula dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional tersebut juga berbeda. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah kalian terfikirkan bagaimana bunyi tersebut bisa terdengar oleh telinga kita? Untuk kali ini akan saya jelaskan dengan 3 percobaan. Nanti bisa kalian coba di rumah ya bersama ayah dan bunda. Untuk percobaan yang pertama, tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Jadi kita membuktikan apakah bunyi itu bisa merambat melalui udara. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Ya, seperti di gambar itu. Kemudian yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Seperti pada gambar. Oke, kemudian yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Jadi, kamu mendengarkan apa yang diucapkan temanmu. Apakah suaranya yang disampaikan itu bisa terdengar ke telinga kalian? Nah, ini nanti bisa kalian coba di rumah. Percobaan yang kedua yaitu tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi apakah bisa merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang disiapkan yang pertama adalah gelas plastik 4 buah. Yang kedua benang kasur. Yang ketiga paku. Untuk langkah kerjanya yang pertama adalah buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kalian bisa minta tolong ke ayah dan bunda ya. Untuk langkah kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Kemudian yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil tersebut. Dan yang keempat, buatlah simpul agar tali tersebut tidak lepas. Kemudian berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tersebut. Nah, nanti bisa kalian coba ya. Jadi yang satu berbicara berarti gelasnya didekatkan mulut. Dan jika yang mendengar berarti gelasnya diletakkan di dekat telinga. Itu bisa kalian coba nanti di rumah. Dan percobaan yang berikutnya bisa melepaskan benang dari gelas plastik. Kemudian berbicara dengan temanmu melalui gelas plastik tanpa benang. Kemudian dengarkan. Nah, nanti kalian bedakan bagaimana suara yang terdengar jika dengan menggunakan benang dan bagaimana jika tidak menggunakan benang. Ya, nanti bisa kalian coba. Untuk percobaan yang ketiga yaitu tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi apakah bisa merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya yang pertama yaitu ember besar boleh, ember kecil boleh. Yang kedua yaitu air. Yang ketiga adalah batu koral. Dan keempat adalah corang kecil. Untuk langkah kerjanya, yang pertama isi ember dengan air hingga penuh. Kedua, masukkan corang ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corang tidak menempel pada
ember. Jadi seperti pada gambar ya, cara meletakkannya. Dan yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Nah, apakah kalian mendengar suara ketukan batu itu? Nanti bisa kalian coba di rumah ya. Dari 3 percobaan tadi dapat kita catat bahwa sifat bunyi merambat itu yang pertama adalah bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama adalah sumber bunyi. Ya, jadi kalau kita berbicara berarti kita adalah sebagai sumbernya. Yang kedua, ada media penghantarnya. Contoh pada percobaan tadi yang pertama, kita memakai selang. Ya, berarti medianya itu adalah udara. Dan yang ketiga yaitu ada pendengar. Yang kedua, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Dan yang ketiga adalah bunyi itu dapat merambat melalui media perantara yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Jadi bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Dan yang keempat, bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Nah, sekarang sudah 10 menit. Dari video percobaan tadi, apa yang bisa kalian identifikasi atau kalian ketahui dari sifat bunyi merambat? Adakah yang bisa mengidentifikasi? Saya, Bu. Oh iya, Aiman. Bunyi dapat merambat melalui media perantara yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Oh iya, bagus, betul. Adakah yang bisa menambahkan lagi hasil identifikasinya? Saya, Bu. Oh iya, Amanta. Silakan. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas Ya. dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Oh iya, betul sekali. Ada lagi kah yang mau menambahkan hasil identifikasinya? Saya, Bu. Oh, Ridwan, ya, silakan Ridwan. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Oh iya, betul. Kalian semuanya pinter semua. Big applause untuk kalian semua. Ayo kasihkan big applause. Dan yang sudah berani memberikan jawaban, kasih 1 bintang lagi. Ya. Nah, anak-anak, nanti untuk membuktikan hasil identifikasi kita hari ini di rumah, kalian bisa mencoba percobaan tersebut ya, seperti di video tadi bersama ayah dan bunda. Nanti hasil dari percobaan itu kalian tulis dan jangan lupa direkam, kemudian dikirim ke e-learning. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan melihat video dan teks berikut. Untuk video dan teks yang berikut juga sudah saya share di bahan ajar. Nah, kalian klik dan kalian perhatikan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf.
Setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang kita perhatikan lagi bacaan siap menghadapi musim hujan yang sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya. Oke, musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, sekarang kita belajar mengidentifikasi dari paragraf yang pertama. Paragraf pertama itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat yang pertama yaitu musim hujan hampir tiba. Kalimat kedua, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kalimat ketiga, mereka berencana membersihkan selokan. Dan kalimat keempat, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Dari kalimat pertama, intinya adalah musim hujan itu hampir tiba. Dan kalimat kedua itu menjelaskan bahwa karena musim hujan akan tiba, warga desa akan melakukan kerja bakti. Jadi di sini ini kalimat pertama itu adalah merupakan gagasan pokoknya. Dan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu menjelaskan dari inti dari bahwa musim hujan akan tiba, warga desa akan melakukan kerja bakti, membersihkan selokan agar tidak terjadi kebanjiran. Jadi dari kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan gagasan pendukung. Jadi diingat bahwa gagasan pendukung itu adalah kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi seperti itu ya, cara mengidentifikasi atau menentukan yang mana gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Oke, Nana, sudah 10 menit. Di pembelajaran kedua kemarin kan kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang coba kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dari teks tersebut. Adakah yang bisa? Saya, Bu. Ya, Erlita, silakan. Gagasan pokoknya adalah pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Nah, betul apa salah anak-anak? Betul. Oke. Sekarang untuk gagasan pendukungnya, adakah yang tahu? Saya, Bu. Ya, Najwa. Gagasan pendukung adalah Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Oh iya, betul. Sekarang perhatikan paragraf yang ketiga. Coba tentukan mana gagasan pokoknya. Adakah yang tahu?
Adakah yang tahu ini? Saya, Bu. Oke, coba angkat tangan. Siapa? Fahmi. Oh iya, Fahmi silakan. Gagasan pokoknya adalah? Dan pokoknya adalah kini mereka siap menghadapi musim hujan. Oh iya, apakah betul anak-anak jawaban Fahmi? Betul. Oke, lalu gagasan pendukungnya. Ayo, siapa yang tahu? Paragraf ketiga. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Filza. Saya, Bu. Ya, Filza, silakan. Gagasan pendukung setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Oke, ya. Untuk anak-anak hari ini memang luar biasa. Big applause untuk semuanya. Semuanya udah betul dan memberikan jawaban terbaiknya. Saya Bu Guru kasih 1 bintang lagi untuk yang sudah berani mempresentasikan hasil jawabannya. Ya, anak-anak, untuk materi hari ini yang sudah kita pelajari dapat kita simpulkan apa? Yang pertama adalah makna, bahwa makna persatuan dan kesatuan dalam keragaman adalah apa tadi? Persatuan dan kesatuan menjadi kunci dan senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman bahasa Indonesia untuk menjaga keberagaman. Ya, bagus. Terus berikutnya, bunyi tadi dapat merambat itu melalui media perantara apa? Udara, Zat cair, padan, zat padan. dan benda padan. Betul. Terus bunyi tadi apa? Tidak dapat merambat Tanpa adanya media perantara. tanpa adanya media perantara. Betul. Terus kemudian tadi bunyi itu dapat terdengar jika apa, anak-anak? Yang pertama tadi ada apanya? Ada sumber bunyi. Ada media pengantar dan ada pendengar. Yang ketiga ada pendengar. Betul. Berikutnya tadi anak-anak gagasan pokok. Nah, gagasan pokok tadi apa? Gagasan pokok tadi. Isi atau inti paragraf. Nah, betul. Pintar. Terus gagasan pendukung tadi apa? Uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Iya, bagus. Pintar semua. Berarti kalian sudah memahami materi hari ini. Anak-anak, untuk latihan di rumah, nanti link live worksheet-nya sudah saya share di e-learning ya. Latihan soal itu nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Dan jangan lupa kalau sudah selesai nanti dikirim ke e-learning juga. Oke anak-anak, untuk pembelajaran ini sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ayo. Anak-anak, mohon untuk tetap menjaga kesehatan ya, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Ya, oke. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya, mengaji, membantu ayah bunda, dan tetap patuh juga ya dengan ayah bunda. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.